Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang peserta kuliah Kapita Selekta, baik dari program S1 maupun S2. Pertama-tama saya mohon maaf ya, eh, saya tidak bisa hadir karena kebetulan anggota keluarga ada yang sakit sehingga harus dijaga. Kemudian kadarullah ini pembicara kita, dosen tamu kita juga sedang kurang sehat ya. Jadi beliau harus online ya saat ini. Baik, seperti yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa materi untuk Kapita Selekta pada semester ini adalah mengambil tema instrumen ekonomi dalam pengelolaan ataupun solusi masalah lingkungan ya. Dan minggu ini kita mengambil tema mengenai sejauh mana ini retribusi sampah ya bisa eh, menjadi solusi untuk penanganan masalah sampah di Indonesia ya. Dan sudah hadir dosen kita di sini adalah Dr. Beno Rahardian yang akan berbicara mengenai retribusi sampah ini. Ini jadi menarik sekali ya Pak Beno, soalnya seiring dengan kondisi Bandung yang saat ini darurat sampah dan akan berakhir besok ya. Dan kalau iuran kan kita setahu ini termasuk agak serba salah begitu ya kalau saya jadi pengurus RT dan RW gitu ya. Mungkin Pak Beno akan lebih banyak bercerita mengenai hal ini begitu ya dalam perbincangan atau diskusi kita pada siang hari ini. Mangga nanti teman-teman mahasiswa kalau ada pertanyaan silakan, mungkin Pak Beno apakah boleh langsung bertanya atau mungkin akan diberikan sesi atau bagaimana nanti kita serahkan pada Pak Beno. Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Beno Rahardian untuk menyampaikan materi. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Merina. Terima kasih sudah dilibatkan di dalam mata kuliah ini. Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa peserta mata kuliah Kapita Selekta S1 dan S2. Ya. Senang bisa hadir di mata kuliah ini. Oh ya, kalau untuk mata kuliah S1 dulu, mata kuliah ini suka dipakai untuk sebagai SKS untuk mahasiswa yang melakukan, mahasiswa tingkat akhir yang melakukan sertifikasi keahlian muda dari PU ya. Nah, itu sebenarnya juga tapi sekarang apa namanya kurang terorganisir, tapi kalau Anda masih mau melakukan sertifikasi keahlian muda boleh juga ya. Kalau dulu supaya mendorong mahasiswa itu mau ikut dikasih iming-iming SKS lewat SKS Kapita Selekta ya. Dulu misalnya Kapita Selekta nggak ada yang ngambil, nggak pernah ada yang ngambil. Ini ada Bu Merina jadi bisa ikut, banyak yang mengambil. Alhamdulillah. Tapi itu tadi ya untuk anak S1 informasinya mungkin baik. Sekarang peserta eh, sertifikasi keahlian muda dari PU itu eh, yang ambil dikit nih. Jadi mungkin biasanya nanti kalau Anda udah lulus ya, atau sebelum lulus sebenarnya bisa juga melakukan uji itu ya, pelatihan dan uji. Baik untuk mahasiswa yang ambil mata kuliah aspek non teknis pengolahan limbah, mungkin banyak irisannya sebagian materi mungkin sudah diberikan ya karena memang bagian dari mata kuliah tersebut. Tadi Bu Merina sudah menyampaikan mengenai permasalahan pembiayaan ya, pembiayaan di dalam sampah, persampahan. eh, yang memang menjadi pertanyaan yang kita bayar itu bayar apa sih begitu ya? Itu juga menjadi pertanyaan bagi kita semua ya apa? Ya kita merasa udah bayar keluar dari rumah kita itu udah semua ya, tapi eh, sebenarnya belum ya. Jadi, kalau izin boleh share ya, ini materi ini saya ambil dari dan materi di Kementerian PU ya, eh, di bidang sosialisasi dan keteknikan bidang sampah, jadi sekitar berapa tahun ya? 10 tahun, sekarang 2003 atau lebih enggak ya, 5 tahun yang lalu lah. Itu PU punya eh, kegiatan untuk meningkatkan SDM seluruh Indonesia. Se-Indonesia jadi dikembangkan SDM-nya. Untuk persampahan itu kita perlu ya sekitar
Ya, saya kira mungkin kalau mengambil Japan Society of Waste Management Expert, mereka dengan penduduk 120 juta, 100 berapa, 120 juta ya kurang lebih, itu ekspor, kategorinya ekspor ya, itu tuh ada 12 ribuan ya. Jadi kalau kita sekarang udah hampir 300 juta, 280 juta kayak nggak salah ya. Untuk Indonesia setidaknya ya harusnya ada 24 ribu, 24 ribu. Di waktu itu PU cukup masif untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sampahan, pengolahan limbah. Nah, termasuk di dalamnya adalah aspek pembiayaan. Ya. Nah, aspek pembiayaan ini merupakan aspek yang penting di dalam pengelolaan sampah. Ini di samping aspek teknis operasional, ada hukum kelembagaan, ada peraturan, kemudian pembiayaan dan serta masyarakat ya. Kalau Prof. Emri dulu ya, mendiang Prof. Emri bilang sebenarnya mungkin aspek teknis itu kita bisa ya, tapi mungkin aspek non yang lain, apa non teknis yang lain itu yang apa menjadi kendala. Nah, untuk ya kualitas pembiayaan kita begini, misalnya itu gambaran di PPA, yaitu adalah gambaran sebenarnya kita membeli apa, ya, membeli apa. Ya membelinya karena berapa pembiayaan yang kita lakukan untuk landfill. Apakah sekarang landfill kebakaran ya? Ya itu penyebab ya mereka melakukan rapid assessment kondisi sekarang ternyata memang atau di berbagai daerah di Indonesia juga banyak yang kebakaran karena memang nggak ada tanah penutup ya. Kalau kita lihat lagi satuan biaya di landfill itu ternyata memang nggak cukup ya untuk melakukan biaya tanah penutup, ventilasi gas itu. Jadi sebelum kebakaran itu kami baru bicara dengan PLH Jabar, mereka berencana memasang ventilasi gas, keburu kebakaran. Jadi ini bisa digunakan untuk prevensi nih sebenarnya apabila gasnya itu ventilasi gasnya udah ada. Baik, jadi eh, ini menjadi permasalahannya tidak keseimbangan antara anggaran dengan beban pelayanan. Nah, kemudian juga penerimaan retribusi tidak sebanding dengan biaya pengelolaan. Jadi anggaran anggaran ya dengan beban pelayanan itu seimbang ya. Jadi kita baru membayar mungkin lebih banyak di pengumpulan deh sebenarnya ya. Jadi kita di pengumpulan pengangkutan awal ya. Itu kita mungkin kontribusi, tapi di dalam pengelolaan yang lain, termasuk di dalam kelembagaannya dan pengembangan kapasitas itu tidak termasuk di dalam bagiannya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, kita lihat sebenarnya pembiayaan itu dari mana sih di dalam apa di dalam kesampahan itu. Bisa dari APBN atau APBD. Nah, ada pembagiannya. Jadi kalau dari untuk kota itu adalah landfill ya pengolahan atau misalnya kalau kita punya insinerator itu bisa sebagian dari apa dari pemerintah pusat. Tapi di dalam pengolahan dengan sesuai dengan eh, undang-undang otonomi daerah, ya, maka masing-masing daerah itu punya kewajiban untuk mengelola sampahnya. Jadi ada APBD. Bisa juga ada pinjaman luar negeri, ada hibah. Nah, kita misalnya dari World Bank atau misalnya dari UNDP atau misalnya eh, apa namanya, ADB ya, misalnya IDB, ADB Asian Development Bank atau IDB Islamic Development Bank ya. Nah, itu bisa ada pinjaman luar negeri atau pinjaman swasta ya, hibah swasta. Eh, dan ada yang mau kerja di PT SMI ya, SMI Sarana Multi Infrastructure ya. Sarana Multi Infrastructure itu menarik juga untuk mungkin nggak usah S1 S2 ya. Kalau nggak usah S2, S1 juga bisa masuk sana. Sarana multi infrastruktur itu kayak World Bank ya, tapi dalam bentuk swasta, BUMN ya, di bawah Kementerian Keuangan untuk pembiayaan pengembangan infrastruktur terutama. Nah, jadi saya kira itu menarik juga ya, menarik juga soal lembaga tersebut ya. Jadi lembaga tersebut berusaha menjembatani kalau pemerintah daerah punya uang ya, tapi kalau pakai APBN itu biayanya itu per tahun ya, biayanya per tahun.
nggak bisa menerus ya, jadi masih ada penganggaran gitu. Kalau misalnya kadang misalnya proyeknya belum selesai gitu ya, pembangunan instalasi pengolah licit ya, karena mungkin ternyata belum memenuhi baku mutu gitu ya, jadi eh, seperti kasus di eh, Sarimukti ya, yang menyebabkan sebelum kebakaran itu terhenti ya, ada juga masalah pemenuhan baku mutu. Bagaimana nih? Nah, itu ada tahun anggaran yang masa harus masuk perencanaan dulu lama ya, jadi ya fleksibel, bisa melalui peta SMI. Mungkin bagus juga ya nanti kalau dari Kapta Selekta ada siapa namanya, dari biayaan ini di eh, kemudian kerjasama swasta ya, kerjasama swasta ya, dengan masyarakat ya, ada swasta boleh juga terlibat ya di dalam perencanaan, mungkin kayak sekarang Waste for Change ya terlibat, mereka memiliki kontrak dengan eh, penghasil limbah ya. Kemudian ada di tingkat pusat ya, boleh ada nggak mesti di PU ya, bisa juga di KLHK ya, atau misalnya di kadang di kementerian apa namanya, misalnya Bappenas juga ada pada beberapa pilihan. Ada lembaga donor ya, GTZ, JICA, OECF ya. Nah, nah, diharapkan ya alumni itu ada yang apa, nanti Anda lulus mungkin bisa juga masuk ke sana, karena sebagian dari kita di ADB itu mungkin masih kurang ya jumlah orang dengan jumlah proporsional jumlah orang kita. Ya, mungkin saya akan coba cepat ya. Nanti kalau misalnya terlalu cepat, mohon dapat disampaikan ya. Nah, komponen biaya pengelolaan itu kita sekarang untuk sekarang biaya ya, biaya itu biaya apa aja ya. Nah, ini kalau misalnya ini mungkin juga Pak koreksi ya, misalnya di dalam komponen biaya pengelolaan ya ada administrasi, wadah, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, transfer station, pembuangan akhir, peningkatan institusi ya. Ya, itu mungkin jadi eh, hal lain mungkin belum masuk ya dalam pengembangan penguatan kelembagaan atau peningkatan institusi masuk di situ ya. Tapi untuk SDM gitu ya, masuk di administrasi ya, dan lain-lain ya. Apa ini? Daur ulang nggak masuk ya di dalam ini, di dalam bahan ini. Pengwadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan ada. Masuk di dalamnya itu daur ulang, ada transfer station ya. Nah, yang tidak masuk di sini mungkin externality ya. Externality itu biaya lingkungan ya. Nah, itu siapa yang mau menanggung ya, itu juga nggak masuk ya juga. Tapi kita bisa lihat nanti bagaimana hal ini dapat tercover di dalam pengelolaan biaya. Nah, di kelas ini saya akan berusaha juga untuk menunjukkan bagaimana sih cara menghitung uh, biaya. Ini Mas Hilmi datang nggak? Mas Hilmi, Hilmi S2 datang nggak? Masuk, tolong bisa tulis di chat ya kalau masuk ya. Nah, sekarang biaya dan apa kalau kita lihat ya, itu ya pembuangan air ini mungkin istilahnya juga harus dikoreksi nih. Baru sadar juga ya. Harusnya pemrosesan akhir ya. Oh, ini sebelum Undang-Undang 18 ya keluar ya. Ini 17 nih kan. Undang-Undang 18 ya. Jadi sih boleh bilang dulu pembuangan air, terusnya pemrosesan akhir, tapi istilahnya mungkin disposal facility ya. Disposal facility. Nah, kemudian hmm, ada biaya operasional dan biaya pemeliharaan ya, yang juga harus masuk ya di dalam sini. Nah, ini sekarang uang landfill, ini komponennya sistem landfill, bangunan 3R, pendukung, fasilitas penunjang. Jadi ini yang kadang tidak masuk ya di dalam penganggarannya, bagaimana menghitungnya. Ada lagi yang kurang di sini ya, itu untuk bicara itu masalah penutupan ya. Penutupan pasca operasi TPA itu nggak masuk ya di dalam. Ya kalau di materi ini, materi ini nggak masuk juga gitu. Tapi ya kalau bisa udah ini aja udah masuk udah lumayan ya gitu ya. Tapi mengenai berapa yang harus disediakan untuk
biaya pasca operasi TPA itu nggak ada di sini. Nah, jadi perlu juga sebenarnya siapa yang membayar ya ketika operasi landfill udah selesai beroperasi, apakah akan dibiarkan begitu saja? Nah, itu juga bagus ya. Jadi harus ada biaya pasca operasi. Ya, ada biaya pasca operasi. Nah, berapa biaya pasca operasi? Sekitar kalau per meter kubik itu 13.000. Ya, 13.000. Nah, itu juga harus disimpan. Harus ada yang nabung. Sehingga ketika fasilitas landfill itu berakhir, maka bisa eh, ada dana untuk menutupnya. Ya. Nah, sekarang kebanyakan itu udah selesai operasi, nah, kemudian nggak punya dana, ya nggak punya dana. Artinya kayak menabung untuk dana pensiun ya semacam itu. Di Indonesia dulu dikenal juga ada dana repuisasi. Ya. Nah, cuman Pak Harto ada ya dana repuisasi. Jadi untuk hal apa pengusaha hutan itu diharuskan ketika mereka mengusahakan hutan, mereka harus membayar biaya repuisasi atau menghutankan kembali. Nah, cuma masalahnya pada zaman dulu itu dana reboisasi itu dianggap sebagai uang endap, eh, kemudian jadinya dikorupsi ya, korupsi ya. Kemudian juga mekanisme dana reboisasi menjadi tidak ada lagi, tapi menjadi masalah itu ya ini, untuk reboisasi dananya kurang. Ya, ini jadi untuk pasca operasi itu juga kurang. Ini yang bagian dari ini baru PPA ya, belum bicara untuk generator dan lain-lain. Nah, sekarang ada biaya itu ada biaya satuan ya, ada biaya satuan, ada biaya satuan itu kita harus jelas ya biaya satuan per meter kubik atau per ton sampah, ada biaya satuan per penduduk per tahun, atau biaya rata-rata per rumah tangga atau per bulan ya rumah tangga. Nah, sekarang untuk menentukan biayanya tadi itu berapa ya berapa sih eh, eh, namanya menghitungnya. Kita sekarang harus mulai menghitung detil nih. Jadi sekarang berapa biaya per sekolah ya eh, di S1 ya di S1 per S2 ya berapa biaya. Nah, mungkin ada yang bayar program mandiri, program SBMPTN ya, macam-macam ya. Eh, tapi mungkin menghitung ya ada menghitungnya. Tapi boleh Anda ketahui ya bahwa yang Anda bayarkan melalui SPP Anda itu yang paling maksimum itu ya, itu juga tidak itu masih lebih kecil dibandingkan dengan biaya penyelenggaraan pendidikan yang Anda terima. Ya. Nah, jadi ini mahasiswa ITB baik S1, S2 untuk beragam program tadi ya. Program Anda tuh masih disubsidi ya oleh pemerintah. Ya. Untuk punya proses pendidikan yang seperti ini ya, yang punya apa, kampus yang punya perpustakaan seperti itu, yang kampusnya ada lapang basket dan kualitas seperti itu, besar harga, ada biaya pengolahan limbah B3, tukang sapu ya, dan macam-macam, parkir murah ya. Nah itu masih lebih kecil dibanding dengan biaya yang Anda terima ya. Karena itu belajar yang betul ya, karena Anda punya dibayari oleh oleh masyarakat ya, oleh masyarakat. Tentu yang semakin kecil membayarnya subsidinya semakin besar ya. Jadi Anda punya tanggung jawab moral lebih tinggi ya. Jadi kalau Anda belajarnya males-malesan ya nanti eh, itu tidak aman. Nah, sama juga ya menentukan biaya itu sama seperti tadi biaya sekolah, biaya ada biaya per mungkin kan di luar biaya SPP ada biaya kos ya. Berapa kosnya? Ada 100, 750 ribu, ada 1 juta, 1,5 juta, 2 juta, ada yang tergantung beragam. Itu bisa berbeda ya. Nah, sekarang biayanya itu komponennya apa aja? Ya bisa berbeda-beda ya. Tapi ada biaya standar ya.
Nah, yang perlu kita lihat itu sekarang itu apakah Anda tuh eh, memperhatikan apa memperhitungkan biaya investasi atau tidaknya di dalam biaya yang kita bayarkan itu. Apakah apa cuma operasionalnya aja itu yang harus kita. Nah, biaya investasinya itu ada di siapa? Apakah biaya investasinya itu ada di masyarakat atau biaya investasinya ada di pemerintah? Ya, atau di swasta ya. Kalau swasta rugi dong. Mereka mungkin akan meminta eh, pengembalian ya biaya investasi tersebut. Baik, kemudian hal-hal yang penting dalam pengelolaan sampah. Nah, dari sini harus diketahui timbulan sampah. Ya. Timbulan sampah itu berapa? Ya. Nah, jadi tingkat pelayanannya bagaimana? Ya. Tingkat pelayanan yang ditetapkan itu berapa? Ya. Sistem pengolahan kumpulan ya itu harus diketahui. Ya. Jadi sistem Anda mungkin apa di dalam apa namanya mekanika fluida ya ada kontrol volume ya ada kontrol volume. Perlu didefinisikan skopnya itu pelayanan itu seperti apa itu harus jelas dulu ya. Kira-kira ini beli kalau misalnya beli tiket nonton ya nonton tuh berapa sih sekarang berapa ya nonton 20.000 75 nah, tapi kan ya boleh aja nonton 100.000 tapi termasuk apa oh ya termasuk popcorn termasuk minum termasuk. Nah jadi pendefinisiannya itu lingkupnya apa itu harus tahu ya. Oh ya di sini ada timbulan sampah ya. Nah ini sekarang berapa sih timbulan sampah itu? Ya mungkin kalau yang di kelas Oktagon yang nggak online mungkin agak sulit ya. Yang nggak online. Tapi kalau di yang di non ya, non online yang apa gabung di Zoom, coba tuliskan berapa sih timbulan sampah per orang per hari itu? Oh ini ada mahasiswa angkatan ini. Coba tuliskan NIM-nya supaya jelas nih S1, S2. Berapa sih timbulan sampah per orang per hari? Atau yang di online ini, Jessica Ginting, berapa per orang per hari? Atau ada yang mau jawab di kelas? The mic belum. Apa? Tulis 2,5 liter per orang per hari kali ya ada alia ya. Ada 2,5 sampai 3 liter per orang per hari. Oke, kalau dalam satuan kilogram berapa? Ya ini angka yang bagus ya, tapi sebenarnya bisa juga lebih ya. Ada 0,6 ya, 0,6. Nah, ini agak menarik ya, agak menarik di dalam satuan timbulan itu adalah kalau PU itu suka pakai angka 0,5 per orang per hari, 0,5 kilogram per orang per hari. Pak Henry almarhum dulu survei dan menyatakan 0,6, namanya juga 0,6 lebih, 0,6 liter per kilogram per orang per hari. Itu menjadi masalah sebenarnya ya kalau ternyata di dalam perencanaan itu menggunakan 0,5 tapi ternyata ditemukannya 0,6 itu uh, itu 0,1 dan 0 bedanya kan 0,1 0,1 itu cuma nggak mungkin sebagian Anda menyangka kecil ya tapi 0,1 itu besar 0,1 per 0,5 itu 20% ya nah 20% itu besar jadi jangan-jangan perencanaan pengelolaan sampah kita kekurangan fasilitas itu karena memprediksikan jumlah sampah yang dihasilkan itu lebih sedikit sedikit daripada yang dihasilkan. Ya, jadi wajar kalau misalnya cuma 80% orang jumlah timbulan sampahnya lebih besar.
Nah, cuma memang di dalam hasil-hasil survei itu suka juga ada beberapa kali saya menerima, Pak Beno, tapi kita nggak pernah menerima angka sebanyak yang disampaikan Pak Henry. Ada surveinya di mana? Ya kami survei Pak di rumah-rumah gitu. Ya, angka 0,6-nya Pak Henry itu adalah agregat perkotaan. Total jumlah sampah dibagi dengan daerah populasi layanan, jadi jumlah penduduk ekuivalen. Nah, di situ juga ada termasuk aspek non domestiknya udah masuk di situ ya. Jadi kalau hanya cuma 0,4, 0,3 itu mungkin wajar juga angkanya segitu ya. Cuma memang kan tidak termasuk angka apa namanya non domestiknya yang harus ada. Nah, sekarang tingkat pelayanannya ini mungkin agak saya perlu lebih cepat. Tingkat pelayanan itu apa sih sebenarnya? Ini banyak banget anak 21 ya. Gresia, Nauli, angkat, tingkat pelayanan itu apa sih? Satuannya apa ya Gresia? Tingkat pelayanan. Ada Gresia atau ada yang mau jawab di kelas itu pakai mic gitu. Sementara saya panggil Gresia ada nggak? Oh, apa? Berapa? Satuannya apa ya tingkat pelayanannya Gresia? Atau Grace ya, bantu jawab deh kira-kira Grace apa itu tingkat pelayanannya itu apa? Ada tingkat pelayanan per orang. Eh, atau misalnya eh, Grace, Grace jawab apa? Ada Grace nggak? Ya, satuannya persen ya, bagus ya, kali kali. Nah, sekarang betul ya, satuannya tingkat pelayanan itu persen. Indah satuan apa persennya apa terhadap apa? Satuan pelayanan itu. Ada Indah atau yang lain boleh jawab ya. Indah Astri, ada Indah atau David, satuannya apa ya? Bisa beragam ya. 1% itu apa terhadap apa? David, Indah, daerah yang terlayani terhadap total daerah. Nah, apa jadi maksudnya Indah? Boleh tuliskan lagi atau misalnya buka open mic-nya, daerah yang terlayani itu maksudnya apa? Jumlah daerahnya atau luas area daerahnya itu gimana? Mungkin yang di kelas ada mikrofon disediakan dua ya, silakan digunakan untuk menjawab. Punten Pak Bino, potong Mangga, sedikit. mangga. Itu tolong pada menuliskan NIM-nya ya. Ini ya pesertanya awalnya tadi 50, sekarang tinggal 43. Jangan tabu ya. Bahkan Tuliskan di NIM-nya. kuliah pun kita membutuhkan kejujuran. Atau Suci apa Suci? Tingkat pelayanan itu apa? Udah. Nah, coba lebih reaktif ya. Eh, itu kalau jawaban Indah tuh pernah juga ya saya dapat. Eh, tingkat pelayanannya berapa Pak? Nah, ya jawab kami 70% Pak gitu. Jadi,
itu banyak yang nggak ada ya kali. Soalnya nggak sponsor. 70%, 70%-nya dari mana Pak? 70% itu diperoleh dari kami ada 10 kecamatan, 7 udah dilayani, jadi ya 70% dia bilang gitu. Itu nggak tepat ya, nggak tepat. Ada juga yang pelayanannya, tingkat pelayanan kami 40% Pak. Dari mana Pak? Itu juga tentunya daerah yang terlayani itu luasnya kan kotaan segini Pak. Total luas kami itu sekian gitu. Nah, itu juga tidak tepat ya. Pak. Ada yang bilang jumlah penduduk yang dilayani, misalnya ada 500.000 yang dilayani 400.000 gitu ya. Nah, itu 80% Pak. Sebenarnya bukan itu ya. Karena kan selain sampah domestik ada juga sampah non domestiknya. Ya, jadi itu juga harus diketahui ya. Jadi jumlah persen layanan persampahan itu adalah jumlah sampah yang dihasilkan, yang dikelola dibandingkan dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Ya, jumlah sampah yang dihasilkan. Nah, jumlah sampah yang dihasilkannya itu berapa ya? Itu tadi tergantung dari jumlah estimasi timbulannya tadi. Total timbulannya berapa? Yang bisa kali 0,6 tadi, 0,6, 0,5, kira-kira itu. Ya, termasuk juga non-domestiknya. Baik ya, sekarang itu akan mempengaruhi ya, nanti akan. Nah, sekarang ada biaya satuan itu per tahap pengelolaan sampah, itu ada pewadahan, ada pengumpulan ya, jadi termasuk biaya operasional keseluruhan dibagi dengan jumlah sampah yang dikelola untuk masing-masing aspek tersebut ya. Biaya satuan ya, BOM ya. Nah, ini menjadi pertanyaan memang kalau dengan biaya depresiasi ya, biaya depresiasi. Apa sih biaya depresiasi itu? Siapa yang tahu ya mungkin bisa di biaya depresiasi itu apa? Musdalifah apa biaya depresiasi? Atau Fadli Bismo Prayogi? Biaya depresiasi apa? Tuh, biaya depresiasi itu adalah biaya penurunan nilai aset. Ya betul, siap Musdalifah ya. Jadi nilainya berapa? Eh, Kadang punya mobil ya, nanti mobil truk gitu ya, nanti ada penurunan kualitas ya. Kalau kita menggunakan biaya depresiasi, maka ada yang biaya kita bayar sehingga setelah katakanlah umur umur truk tuh berapa tahun? 10 tahun misalnya gitu ya. Setelah 10 tahun kita punya ada biaya yang masuk itu yang apa sudah diperhitungkan bahwa nanti kita bisa beli uh, truk lagi ya. Biaya ada biaya pengumpulan ya, kalau pewadahan pengumpulan termasuk juga sapu ya, sapu berapa lama ya, ada biaya pemindahan ya, pengumpulan ya, ini gerobak 3 tahun, pemindahan 25 tahun, pengangkutan ya. Ah, oh ini tadi 5 sampai 7 tahun ya, kalau tadi saya bilang 10 tahun memang lama ya. Eh, Pembuangan akhir atau prosesan akhir ya itu adalah rata-rata 10 tahun ya. Nah, sekarang ada retribusi ya, ada retribusi. Retribusinya itu ada dikenakan pada anggota masyarakat yang memberikan pelayanan ya. Nah, sekarang ada membayar ya, yang membayar. Berapa persen sih? Dan nanti kita bebankan terhadap pengolahan terhadap penghasil sawit. Nah, jadi skenario perhitungan retribusi itu bisa ada skenario-nya, skenario pelayanan publik atau skenario komersial ya. Nah, jadi pelayanan pihak swasta ya, misalnya untuk yang pelayanan publik ya sifatnya publik tadi ya, yang komersial, hotel, restoran ya, dan lain-lain. Nah, peningkatan retribusi itu adalah bagaimana caranya orang menentukan biaya retribusi itu bisa dengan biaya biaya satuan ya.
Ada biaya satuannya itu berapa ya, biaya satuannya berapa, dan distribusi menurut jadi bisa juga ada subsidi silang ya. Jadi kira-kira kalau rumah mewah yang seperti ini, ini kira-kira eh, ada biaya retribusi itu apa sama dengan rumah yang kecil-kecil ya? Saya kira mungkin harus berbeda ya. Berbeda, Pak. Pastinya tergantung Iya, lokasinya. iya kan. Jadi sekarang berapa berbedanya itu juga harus ditentukan ya. Kita tentukan seberapa besar perbedaan biaya diberikan. Jadi ini bukan hal yang baru ya. Saya kira kalau misalnya yang rumah dengan kapasitas listrik yang lebih besar itu beban biayanya lebih tinggi ya daripada yang kapasitas listrik lebih kecil seperti itu. Nah sekarang yang bagian bahan ini nanti di lewat aja ya dibaca ya, karena eh, nanti saya ceritakan langkah-langkahnya secara teknis ya. Nah, pertanyaannya gini ya, sekarang contoh perhitungan biaya pengolahan sampah tanpa depresiasi ya. Tanpa depresiasi ada timbulan sampah misalnya 200 ton per hari ya. Nah, sekarang tingkat pelayanannya itu berapa? Misalnya 75%, maka dihasilkan 150 ton per hari. Itu jumlah yang harus Anda lihat ya. Kira-kira sekarang berapa biaya pengumpulannya dari total pelayanan itu dengan gerobak itu berapa persen sih? Nah, dihitung di sini. Oh, 30% dengan gerobak, 20% dengan beca motor, 100%. Nah, ini dari sini kita punya ton per harinya ya, ton per hari. Nah, ini eh, biaya pengumpulan tanpa depresiasi ya, ini sekian 22. Ada biaya satuannya ya, ada pengumpulan dengan beca ya. Sehingga totalnya biaya bulan itu 4,3 miliar. 4,3 miliar. Nah, biaya pengelolaan penyapuan ya, ada misalnya sekarang penyapuan eh, itu kapasitas 25 kilometer ya, biaya satuan tanpa depresiasi per kilometernya itu ya per tahun ya itu jumlah namanya. Dari mana tuh jumlah biaya satuannya? Ya dari biaya pegawai kan, tukang sapu itu berapa ya, gajinya dari setahun kurang lebih 25 kilometer itu kapasitasnya. Nah, dari sini Anda punya jalan yang harus disapu, maka punya ya sekitar 400 juta ya. Pengolahan skala kawasan ya. Misal Anda, oh sekarang pengomposan itu baru 5% ya dari keseluruhan ya, dari keseluruhan. Berarti ton per hari yang kita olah itu baru setengah, setengah ton. Dari mana 7,5? 7,5 itu 5% kali berapa? 150 tadi ya, 150 ton per hari. 50 ton per hari. Dan ini adalah biaya satuannya. Biaya satuannya boleh berubah ya. Ada pakai dasar yang mana, ya mungkin bisa. Sehingga ada biaya totalnya ada 600, 260. Tapi jangan lupa ada biaya pengomposan juga ya. Ada sampah residu ya. Sampah residunya sekian. Itu yang boleh dikomposkan. Dia harus dihitung juga berapa residunya yang harus dikelola ya. Nah, dari sini kalau ada yang mau nggak ngerti langsung tanya ya, boleh. Atau sampai sini ada yang bingung nggak? Langsung tulis chat ya, atau misalnya Pak kecepatan gitu, atau nggak jelas ya.
membela diri ya, sebelum Anda membela orang lain, bela dirinya. Pak, saya mau tanya, kalau di situ tuh kan asumsinya 15%, berarti 15% dari 22 ton itu ya, Pak? Enggak, 15% itu dari 150 ton itu kan Oh, iya ya, Pak. kan ini totalnya 150 ton kan, Ya, bukan 15 dari dua-dua ya. oke, Pak. Ya, ya. Ada lagi pertanyaan? Hmm. Nah, jadi dari sini ya bisa di misalnya pemrosesan akhir, pengangkutan ya, nah pengangkutan juga ya. Jadi kita, oh ini tadi yang ditanyakan ya, truk, dump truck, komunal ya, atau kontainer, kompaktor ya, konnya sini. Ini 82 ya, kalau lebih murah sih kompaktor ya. Ini pertanyaan juga ya, bisa bisa lebih mahal ya. Tapi dia bisa lebih murah karena kalau pakai kompaktor tuh jumlah orangnya lebih sedikit. Harga investasinya lebih mahal, tapi operasionalnya lebih sedikit. Jadi total-total bisa lebih kecil. Ada 9. Kalau dengan dump truck, berapa tuh dump truck tuh? Orangnya berapa? Kalau di kita, petugasnya kadang nggak kerja ya. Supirnya ya, supirnya nggak kerja. Dia nyupir doang. Kenek-keneknya ya, ada 2, 3 ya. Ada yang ada yang nangkring di bak sampahnya ya, di pinggir ya. Ya, jadi bisa mahal. Nah, ya kemudian biaya ya, ada biaya. Nah, dan pemrosesan akhir ini udah pemrosesan ya. Bisa begini. Ada pemrosesan akhir itu 50.000 per ton. 50.000 per ton itu kecil ya, 50.000 per ton. Nah, jadi saya pernah studi, eh, dan studi ya pernah, kalau di Korea tuh berapa? Korea. Di Korea tuh Seoul, eh, Seoul, saya tanya berapa? $50 per ton ya. Waktu itu dolarnya masih 10.000 ya. Oh saya kira eh, 50.000 kali 10.000, oh 500.000. Oh pantesan filmnya bagus ya. Tapi ada peserta lain waktu itu yang nanya, what is the operational cost ya? Ada dia $15 per ton. Ya. Terus saya jadi tanya ya, 50 or 15 ya, mungkin gitu ya. Kalau di dalam tes TOEFL kan kadang susah membedakan dia 15. Ya, ada. Terus dia bilang 15. Wah, 15. Tapi 150.000 ya per ton. Ya. Nah, dulu itu eh, Jakarta udah 110.000, 120.000 per ton. Ya. Gitu. Ya, jadi, tapi dengan kualitas landfill yang sangat jauh berbeda ya. Jauh berbeda. Makanya kan dulu Pak Ahok marah-marah ya. Pak Ahok jadi gubernur, dia dia pangkas ya biaya itu. Mahalan nih. 20.000. Nah, terus kemudian habis itu eh, ya pertanyaan adalah orang-orang sekitar Bantar Gebang marah ya. Karena di dalam input, di dalam 110.000 per ton itu ada biaya kompensasi untuk biaya sekitar. Nah, karena dipotong, nggak ada lagi biaya kompensasi. Nah, nggak ada biaya kompensasi, masyarakatnya demo, nggak mau nerima lagi truk sampah masuk ke daerah situ.
Itu yang Pak Ahok lupa ya. Jadi ada nilai-nilai yang nggak tergambarkan di dalam biaya operasional. Ya, jadi yang 110.000 itu nggak murni untuk teknis operasional. Kayak sekarang di Sarimukti ya, mungkin sekitar 50-70.000 sana. Tapi ada sebagian dana dipakai untuk biaya masyarakat sekitar. Nah, jadi dari semua biaya pengolahan tanpa depresiasi ya. Sehingga bisa dihasilkan totalnya 11 miliar ya, dari sini. Ya, 11 miliar atau jumlah sampah terlegal ini 54.000 ton per tahun, jadi biaya per tonnya 209 per ton, biaya satuan pengolahannya per meter kubiknya sekian. Nah, ini hati-hati ya, Anda melakukan densitas ya. Berapa densitas sampah itu? Aduh, berapa sih densitas sampah? Coba terus ya. Fadli, Bismo Prayogi, berapa densitas sampah itu? Ada Bu Citra. Ada berapa? Densitas sampah itu tergantung Anda ngukurnya di mana ya. Nah, jadi bisa di perumahan berapa? 0,075, bisa 150 kilo apa? 0,15 per atau 0,1 ya, 0,1 0,15 kilogram per liter atau ton per meter kubik sama ya. Kalau angkanya 0, itu berarti ton per meter kubik. Kalau di TPS berapa? Di TPS itu 0,2 ya, 0,2 ton per kubik sampai 0,3. Di alat angkut berapa? Di truk gitu ya, di alat angkut bisa sampai 0,4 ya, 0,5 bahkan sampai situ 0,3 ya sering. Di TPA berapa? Di TPA tuh 0,6 ya mungkin ton per meter kubik. Itu penting ya. Densitas itu karena dulu pernah ada ribut ya, koran harian PR dulu menuliskan banyak sampah tidak terangkut ya. Wah, dia ngitung sampah itu 2 liter per orang per hari kali jumlah penduduk Kota Bandung berapa dulu ya, 3 liter per orang per hari kali 2,5 juta dapat 7.500 meter kubik per hari ya. Yang diangkut nggak nyampe segitu ke TPA. Nah, ada ini perbedaan itu di TPA densitasnya udah lebih besar. Nah, ini adalah biaya-biaya. Ini nggak termasuk biaya lingkungan ya. Harusnya ini apakah 50.000 itu udah termasuk biaya lingkungan, biaya pengolahan itu bisa lebih cepat ya ini. Kemudian tanpa depresiasi ada 75% ya, dengan cara yang sama dihitung biayanya sehingga nanti ketemu nih biayanya totalnya satuannya segini. Tadi berapa ya? Ini 14 miliar ya. 14 miliar ini. Oh ini ya, biaya pemrosesan akhirnya kalau tadi kan 50.000 ya, ini 60.000 dengan depresiasi tadi. 50.000 kalau tadi 11 miliar ya, 11 miliar. Ini 14 miliar. Jadi per tonnya sekarang 264.000 ya. Ini per meter kubiknya 79. Nah, sekarang dari sini bagaimana menghitungnya ke biaya satuan tadi? Biaya satuan. Nah, sebelum masuk ke biaya satuan per meter objek retribusi, kita perlu membuat dulu skemanya ya. Apakah skemanya itu publik ya atau ada subsidi atau tidak ya?
Kalau tidak ada subsidi ya komersil ya. Hasil itu nol ya, subsidinya nol. Kalau dari pemerintah harus menentukan dulu berapa biaya untuk, misalnya kayak Jakarta ya, Jakarta nggak ada sih. Nah, tapi minta tuntut masyarakat jadi lebih tinggi ya sebenarnya kelebihannya. 100 ya, berapa beban subsidinya ini? Nah, ini sekarang menjadi beban pemerintah daerah ya. Semakin sedikit biaya subsidi, maka semakin besar eh, biaya yang harus ditanggung masyarakat. Tapi kalau subsidinya tinggi, maka masyarakat membayarnya lebih sedikit ya di sini. Nah, jadi asumsi subsidi pemerintah sekarang kalau 60%, harus disiapkan ya, tanpa depresiasi ya, 6 miliar, kemudian biar dari masyarakat 4 miliar ya, 6 miliar. Nah, jumlah yang sampah yang harus dilayani sekian. Jadi tadi awalnya biaya 20 ribuan ya per meter kubik. Hmm, ini ya 62 ribu ya, 62 ribu setelah disubsidi jadi 25 ribu per rupiah per meter. Sebenarnya kali 60% aja. 40% ya, 40% kan subsidi pemerintah 60% berarti sisanya 40%. Nah, ini 25 ribu per meter. Sekarang contoh retribusi rumahnya berapa ya? Ini 5 liter, 5 jiwa. Nanti misalnya ini ngambil berapa timbulannya itu tadi penting ya, makanya ya. Timbulannya 3 liter per orang per hari, jadi 15 liter per hari. Dihasilkan 450 liter per bulan, makanya densitasnya berapa? Tarif retribusinya sekian nih, 11.314 rupiah per bulan. Per bulan. Nah, contoh biaya retribusi hotelnya, kalau hotel, ya sekarang di hotel itu menghasilkan berapa? Ya, tadi itu kan udah ketemu tuh biaya satuan per tonnya ya. Misalnya satuannya dia 2 meter kubik per hari, kemudian sebulannya dapat 60 per kubik, dia bayarnya jadi 1,5 juta ya. Kemudian pertokoan, cara menghitungnya sama, kita tahu timbulannya, tahu jumlah sampah yang harus dibuang, kemudian dengan menghitung dengan biaya satuan. Nah, itu adalah kalau menghitung biaya murni ya. Tapi masa toko besar ya, retail besar, retail kecil sama ya biayanya. Rumah gedongan sama rumah sederhana sama ya mungkin sama. Tapi bahwa polluter pays principle setiap orang mau bayar harusnya sih ya. Nah, sekarang wajib retribusinya berapa? Kumpulkan data jumlah retribusi ya. Nah, kira-kira Anda harus punya tuh retribusinya kosnya itu berapa ya, dan satuan unit tarifnya ada berapa ya. Ini dilewatkan dulu ya. Tarif unit tarif biaya pengelolaan yang sedang masyarakat itu nanti dilihat tergantung dari tabel ini. Tabel ini tadi Anda harus punya ya sekarang jumlah wajib retribusinya itu berapa. Rumah mewah berapa, rumah kelas menengah berapa, kelas sederhana. Toko besarnya berapa, toko sedang kecilnya berapa, hotelnya bintang berapa, itu ada. Ada 4, 1. Ada nanti, jadi jumlah-jumlahnya harus berdasarkan survei ya, kalau yang ini. Atau misalnya estimasi, berapa. Ada tingkat pelayanan tadi. Nah, satuan unit tarif retribusinya, nah ini yang harus ditentukan oleh kita ya. Sekarang kelas menengah itu berapa kalinya rumah sederhana sih? Ini banyak varian ya sebenarnya di dalam menentukan, di dalam cara ini. Retribusi ini salah satu caranya gini, jadi kita dapat membebaskan ya. Atau misalnya boleh juga kelas sederhana semuanya
nol ya. Biayanya ya harus ada yang nanggung ya. Biaya yang nol itu ditanggung siapa itu aja. Nah, kelas sederhana itu dianggap satu ya. Kelas menengah tiga kalinya, kelas mewah 5 kalinya. 7 kalinya boleh, boleh. Ya tergantung ya sebenarnya itu nanti bagaimana menentukan kelas tarif tadi. Rasionya gimana sih? Ini toko 2625, hotel ini rasionya. Ini tentu juga memperhatikan dengan apa namanya satuan jumlah mencapai rasio ini. Anda tahu. Terus kemudian Anda memperhatikan juga ya, kira-kira tuh dia perolehan tarif retribusinya tuh berapa ya. Ini kalau di yang kelas mewah 95% bisa, 80% tembus ya. Tapi kalau di kelas sederhana 60% terkumpulkan, ya udah untung. Dari sini Anda bisa tahu kira-kira total unit tarifnya itu berapa. Ini adalah total unit tarif. Total unit tarif dan kemudian nah ini dulu ya, jangan lihat yang ke kanan dulu. Total unit tarifnya diperoleh. Total unit tarifnya dari mana? 5 kali ini 3 kolom terakhir ini, 3 kolom awal ya, 3 kolom awal ini pasti 28 ya. Nah, dari sini kemudian di dulu pedagang pasar ini rasio-rasionya sama juga, rasio-rasionya sama. Ini jumlah tarif retribusinya ada pedagang kios ini jumlahnya sehingga punya semua begitu kumpulkan sehingga total unit tarifnya 88.000. Nah, waktu tadi itu kita setelah di subsidi berapa? 60%, biaya totalnya kan 4 miliar. Berarti 40% tadi. 40% itu sekarang dibagi biaya satuan per unit tarif. Biaya satuan per unit tarifnya itu tadi dibagi biaya ini dibagi. Jadi sekarang ini apa namanya? 88.000 dibagi berapa ini dibagi 88.000 dapat 52.000. Ini per tahun ya, per tahun atau 4.300 per bulan ya, per bulan. Nah, dari 4.342 yang Anda hitung lagi, scale up lagi. Ini 4.263 juta. Ini dikalikan apa namanya? Kalau ini 4.000, ini 3 kalinya ya ini kalinya. Sehingga kemudian ini 5 kalinya. Nah, dari sana ketemu tuh, ini mungkin dibulatkan 22.000, 4.500, 110.000, kurang lebih itu dalam menentukan besaran unit tarif untuk masing-masing penghasil. Ini saya masih ada bahan lagi nih setelah ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Oh, ada di chat apa ini? Chat. Iya, di chat. Waduh, di jalan. Kira-kira ada pertanyaan nggak sampai di sini? Terlalu cepat nggak? Ada? Ada Pak sebentar ya. Oh iya, iya. Ya, selamat siang Pak Beno. Izin bertanya, nama saya Marza dari kelas S2 TLIPB. Hmm. Em,
jika misalnya katakanlah ada keadaan darurat gitu seperti misalnya longsor dan sebagainya, itu masuknya ke skenario pembiayaannya seperti apa ya Pak? Terima kasih banyak. Ya kayak sekarang ya, ini sekarang kondisi ini tentu ada dana darurat ya, kedaruratan itu masuk misalnya begitu dinyatakan kondisi bencana atau darurat itu bisa masuknya anggarannya. Tapi sekarang udah eh, hari ini, ya, jadi udah masuk akan diperpanjang, beda masuk ke rehabilitasi. Nah itu masuknya DLH ya. Nah itu apakah rekonstruksi atau rehabilitasi ini bagian dari rutin operasional atau misalnya ada longsor itu bisa predictable nggak ya bahwa itu kalau memang kalau misalnya gini ya kalau Anda ngeprint ya Anda sekarang mahasiswa jarang ya ngeprint tugas ya langsung fotokopian gitu ya. Tapi kalau dulu tuh saya ngambil punya apa namanya untuk laporan tuh kira-kira 20% itu salah salah ngeprint gitu ya 20% 20% itu jumlah kertas yang dipakai itu 20%-nya adalah gagal print gitu ya atau dilihat ada salah dan kalau udah tahu itu maka ya menghitung biayanya ya harus memperhitungkan hal tersebut ya. Misalnya gini eh, selalu ada biaya apa namanya yang gitu. Hmm, kalau misalnya ke Jakarta gitu Jakarta cuma biaya total transport mungkin mepet banget nih misalnya naik apa ya misalnya naik kereta cepat sekarang gratis ya. Tapi apa gratis loh enggak ya mungkin anda pasti di mau sambil minum tadi ada biaya minum ya di biaya ya ada tambahan-tambahan itu yang juga harus dilakukan baik itu harus termasuk juga coverage dalam perencanaan makanya orang tuh kan ada ini yang baik ya di dalam perencanaan itu ada biaya kesehatan enggak keluarga yang lebih mapan ya membayar lebih dalam program menjawab ada pertanyaan lain nggak atau kalau belum puas ya tanya lah ada pertanyaan lain Izin bertanya Pak, ya untuk dari tadi kan yang dibahas itu adalah pengeluaran aja ya Pak. Maksudnya dari proses pengelolaan sampahnya gitu. Kalau hmm. misalnya dari sumber pembiayaannya itu dari hasil daur ulang misalnya gitu, apakah bisa Pak? Apakah itu masuk ke Oh perhitungan juga untuk ya, retribusi? ya, ya. Bagus ya pertanyaannya. Nah tentu sebelum ini tadi ya tadi waktu kita melihat apa namanya melihat neraca tadi ya kan kita langsung di sini masuk subsidi pemerintah ya. Itu harus juga dilihat sebenarnya lebih lengkap itu adalah neraca pembiayaan tadi. Tadi 100 ini kan bagian cost semua ya sebenarnya eh, eh, misalnya tadi itu retribusi apa subsidi ya subsidinya itu 60%. Nah bentuk lain dari subsidi itu sebenarnya boleh juga misalnya oh ini dari pemerintah itu sebenarnya 50%. Yang 10% itu adalah penghasilan dari kegiatan yang diperoleh daur ulang dan segala macam sehingga bisa nanti mengurangi total biaya kan. Ini sebenarnya kayak gitu bisa dimasukkan jadi sehingga biaya itu bisa input dalam tadi kan hanya ada menyederhanakan apa bahan pelatihan ini hanya dipakai untuk yang 60% tadi. Sampai situ ada pertanyaan lain? Satu lagi sebelum pindah tuh. Nah, Pak, saya ya, mau izin bertanya. Saya mungkin ya, agak mundur jauh sedikit. Tadi kan disebutkan di biaya satuan per tahap penanganan kan ada
biaya depresiasi. Yang sama-sama kita tahu biaya depresiasi itu Ya, kan dilihatnya dari penurunan aset gitu kan. Jadi yang jadi pertanyaan itu adalah kayak berarti itu biaya depresiasi itu dihitungnya eh, sejauh rusaknya gitu alatnya atau bagaimana Pak? Apa ya parameter dihitung biaya depresiasi itu seperti apa Pak? Terima kasih Pak. oh ya, sih. Nah, depresiasi tadi ada yang berbeda-beda ya. Ini, mohon maaf kalau terlalu cepat. Tadi, nah misalnya ini ya, ini tergantung dari sebenarnya kira-kira kalau misalnya penyapuan, nah, ya. Sapu tuh umurnya berapa ya? Berapa lama penyapuan ya? Kira eh, tiap 3 bulan beli sapu baru ya. Nah, itu juga harus dihitung ya ada ini, apa depresiasi. Nah, namanya. Jadi setahun itu berapa? Ya, jadi udah kemudian tadi apa TPS tuh katanya 3 tahun ya kalau kontainer itu ya. Oh, 5 tahun ya sebenarnya itu. Banyak banyak yang bolong-bolong. Kenapa bolong-bolong? Karena waktu pengangkutannya lamaan ya, lamaan. Jadi udah licitnya udah keluar. Licitnya kalau dibiarkan lama itu menjadi pembusukan ya, jadi gradasi anaerobik sehingga dihasilkan asamnya, asamnya korosif ya, korosif. Nah, begitu ya. Jadi memperhatikan umur alat. Misalnya TPA tadi ya, TPA itu biaya sekian ya, misalnya anggaplah misalnya 200.000 per ton ya, 200.000 per ton. Itu TPA-nya umurnya berapa tahun? 30 tahun ya. Terus jadi ketika 20 tahun harus sudah ada investasi punya uangnya untuk yang memasukkan di ya kayak asuransi lah sebenarnya. Investasi itu tidak diperlukan. Baik, cukup jelas. Kalau belum jelas sampaikan atau ada nggak ada. Eh, Sudah jelas Pak. Terima kasih banyak Pak. Nah, sekarang mungkin ini ya contohnya ya. Nah, mitigasi emisi gas rumah kaca ya. Karena tanya tadinya bahannya setelah itu bagaimana ekonomi lingkungan ya. So, ini mungkin dari penelitian dulu ya. Sebenarnya sih udah jam segini. Sebenarnya ada studi juga ya, ada studi tentang willingness to pay di uh, Kota Bandung ya. Di Kota Bandung itu ternyata ketemu eh, ketemu bahwa sebenarnya willingness to pay di Indonesia di sini ada ya, sedang memakai ini kesetujuan Anda kesediaan berpartisipasi itu ya. Masyarakatnya kalau ditanya mau berpartisipasi enggak gitu ya. Penting nggak? Penting ya, setuju, setuju. Ya. Tapi kalau bersedia, gitu. Tapi ada hal yang menarik di sini adalah kesetujuan untuk dan bersedia untuk 21 ya, iuran sampah itu tinggi. Tapi kalau untuk biaya investasi gitu, ini yang awal-awalnya sumbangan dana komposter investasi nggak mau. Jadi yang ini tuh harus ada investasinya. Tapi kalau untuk operasional masyarakat masih mau. Kemudian hasil penelitian lain menunjukkan willingness to pay masyarakat di Bandung Timur itu lebih tinggi dibandingkan dengan eh, retribusi yang diperoleh. Nah, itu menarik. Ya. Tapi kalau ditanya kenapa nggak lebih mahal, nah, anggota dewan belum setuju ya. Belum setuju. Baik ya, jadi kalau misalnya sekarang masuk ke 12 menit, kita lanjut sampai
11.30 ya. Ini ada di jam segini mungkin ada kelas jam 1 atau kelas belum makan soalnya. Jadi di dalam konseptual ini kita ya sama seperti tadi juga harus melihat ya kira-kira tuh biaya pengelolaan itu dari seluruh komponennya. Ada non tertangani ya, tapi ini tuh kita juga ada sampah non emisi GRK ya di sini. Ini kasusnya gas Cimahi gitu ya. Jadi kita buat ya sebenarnya kira-kira sistem dinamiknya bagaimana ya timbulan sampahnya, pengangkutan ke TPA di masing-masing sumber aktivitas pengolahan sampah itu ada emisi, ada potensi pengurangan gas rumah kaca juga. Tapi kalau tidak terkelola segala macam itu sampah di TPA ya, artinya ujungnya itu adalah total emisi gas rumah yang belum kita batasi di dalam pembiayaan. Jadi ada subtotal emisi gas rumah kaca ya, berapa jumlah yang masuk di TPA, berapa kalau kita bisa ada pengangkutan ya, berapa kemudian kalau pengomposan ya. Nah, jadi kalau semakin besar kita mengurangi jumlah sampah TPA, maka emisi gas metan di TPA juga berkurang ya. Jadi bisa ada simulasi seperti ya, jadi ada emisi GRK penimbunan di TPA, GRK apa sih masing-masing opsi itu ada, selain ada biayanya, ada emisi gas rumah kaca. Ya, jadi di setiap komponen itu ada submodel emisi ya. Kalau dibiarkan masyarakat pelayanannya kurang itu apa sih gitu ya, biasanya gitu. Ya udah ya biarin masyarakat nggak usah dikumpulkan ya. Nanti ini masyarakat membakar di yang kali kan di TPA-nya jadi kecil. Ya, tapi kan masyarakat berarti open burning ya gitu ya, barangkali ya. Sama aja tertimbun emisinya gitu. Pengurangan sampah ke lingkungan ya, pendamping pada total ada kompos di sumber itu masih ada yang juga, cuma tentu lebih kecil ya. Kalau dari bank sampah itu ya, kita bisa meningkatkan bank sampah berarti mengurangi kertas dan apa yang lainnya itu, sehingga komposisi lambat ya, walaupun lambat di TPA juga. Di biogas ya kita bisa juga kan tetap ada, karena di biogasnya dibakar, wah ada kan tetap ada CO2 ya. TPS 3R daur ulang ya, hanya daur ulang tapi tetap ada mesinnya kan. Saya kira ini keseluruhannya model gambar ini semua. Jadi menghisap ya, Jadi ahli hisap ya, sebenarnya akunting ini ya, akunting puntan berapa karbon emisinya sini ya, kemudian dari ini misalnya ada yang bisa dilihat ada kertas, tekstil dan macam-macam ya, ada berapa ya. Jadi karena di dalam skenario pengolahan sampahnya kalau berbeda, jumlah sampah ke TPA-nya juga berbeda kan ya. Komposan. Nah, kemudian kita bikin skenario ya, skenario. Kalau misalnya di TPA itu pakai flaringnya jadi gas metannya ditangkap ya, kemudian dibakar tersistem ya, bukan dibakar kebakaran kayak sekarang. Apa? Kalau sekarang ada S0 skenario 0, BAU itu bisnis as usual atau bisnis apa adanya. Sebab ada juga S1 undergrade ya, skenario 1, skenario 3 ya. Ini flaring sekian persen, dan peningkatan pengolahan sampahnya ya. Meningkatkan sampah terkelola di
Dan ini asumsinya kemarin pakai model sih. Kalau karena gini, masyarakat itu nggak mungkin berubah tanpa ada kegiatannya, ada biaya peningkatan sosialisasi 5 miliar, 10 miliar, dengan harapan kemudian masyarakat berubah di sumber sehingga sumber itu bisa kurang juga emisi. Di sosial pemrosesan antara ya skenario. Nah, dari sini bisa dilihat ya bahwa memang kan jumlah sampahnya memang makin lama meningkat. Ya. Makin lama meningkat. Ya, ini SO ya, SO meningkat. Ini kalau eh, apa bisnis as usual begini. Tapi kalau kita punya skenario ini skenario 1, 2, dan 3, yang 3 itu yang terbaik ya, ada kelihatan di sini penurunannya walaupun kecil ya, tapi tidak sebesar yang awal. Tetap ada ya dengan skenario yang tadi ini sih. Ini tidak terlalu ngoyo ya, akan mau peningkatannya 5%. Itu kalau bisa lebih tinggi ya, ini lebih rendah lagi jumlah sampah. Sehingga nanti bisa ditunjukkan ya, biaya total emisi yang dikurangkan itu bisa ditunjukkan biaya total emisi yang ini reduksinya sekian, total emisi yang dihasilkan dari selisihnya itu kita bisa punya ya, kita bisa punya kira-kira sebenarnya kalau ini sudah dihitung bisnis as usual berapa ini. Kemudian kalau satu skenario 1 tetap menghasilkan CO2 kan, penurunannya sekian, berarti penurunannya itu sekian persen. Tahun 2040 ya sekian, persentase penurunannya sekian. Ini kita bisa menurunkannya ya, dari sana. Jadi yang masih belum terlalu hebat amat. Nah, dari sini kemudian bisa dihitung perbandingan biaya dan persentase reduksi emisi gas. Ya. Itu di per ton CO2 itu ya segini loh. Begini kalau dari perhitungan reduksinya 24%. Ya. Hasilnya katanya segini ya, 5.000, tapi persentasenya kecil ya, ton CO2-nya itu kurang lebih ini hasilnya. Ini Sri Lanka 120.000. Nah ini nggak tahu ya skopnya itu seperti apa. Dan kalau misalnya analisis biaya dan manfaat, kalau pakai pirolisis atau Cimahi ya, ini ada ton CO2-nya ini dan di tahun pirolisis, kalau pakai pirolisis ya segini, ini yang bisa dikurangi. KBA ya, reduksi emisi karbon ya, emisinya kalau pakai tapi ini presentasi yang harus bisa dikurangi kalau misalnya pakai pirolisis gitu. Nah, ini ada biaya reduksinya nih, reduksi bisa mengurangi biaya juga ya sebenarnya karena jumlah sampah yang di dan emisi karbon kan karbon itu bisa dihitung dalam mungkin nanti dengan Bicitra bisa dihitung juga apa bisa yang dari sini itu saya kurang mana sih lagi, tapi yang hasil dari sini itu menunjukkan bahwa tetap untuk kalau mau pakai rotaryfill atau mau pakai pyrolysis itu ya ada biaya yang unit cost yang harus ditanggung oleh masyarakat ya, itu yang menjadi siapa yang mau menanggung. Oke, kemudian sekarang saya kira ini Ada pertanyaan dari chat, Bu Pak? Citra lagi. Wait.
Kalau Bu Cita nggak boleh ditanya, saya ditanya. Coba ya, saya Mungkin sambil saya bacakan ya Pak, mungkin yang biar dengar yang di ini ya di kelas. Sekarang pengelolaan sampah dari titik rumah tangga sampai TPS masih diserahkan tanggung jawabnya ke masyarakat, ke swadaya. Mengapa belum dimasukkan sebagai tanggung jawab pemerintah di regulasi nasional? Di negara maju mulai titik R rumah tangga itu sudah menjadi kewajiban pemerintah, gitu ya, ditanya-tanya ya, gitu ya. Kemudian yang kedua, karenanya retribusi di bagian itu juga masih dikumpulkan swadaya di komunitas, belum menjadi bagian yang dibayarkan ke pemerintah ya. Mungkin seperti kita bayar iuran listrik atau iuran air ya, gitu ya Pak ya. Kemudian bagaimana skema tarif sampah ini sudah berhasil atau belum berhasil mengubah behavior masyarakat, misalnya untuk mereduksi sampah atau mau melakukan pemilahan sampah atau perbaikan tarif seperti apa supaya lebih efektif ke perubahan perilaku di rumah tangga ya ataupun komunitas gitu. Itu Pak kira-kira pertanyaannya. baik, ya. Jadi kalau ini sekarang pengelolaan sampah dari titik tanggung jawab masih di ya. Kalau di ini sekarang apa? Bagaimana sekarang kebijakan di collection system ya, collection pemerintah, pemerintah yang mana ya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Pemerintah tentu pemerintah kota ya, karena itu adalah atau kabupaten ya, karena itu eh, melayani ya, melayani. Nah, sekarang collection system kita seperti apa kebijakannya ya? Kelemahan dari collection system kita adalah kita punya collection system juga belum sampai apa itu, curbside ya, sampai di pojok-pojokan komplek atau rumah ya. Jadi yang pelayanannya belum sampai sampai dekat sekali dengan apa dengan hasil sampah ya. Nah, itu memang eh, menyebabkan jadi pelayanan itu belum sampai ke titik apa titik kayak misalnya kalau air ya mungkin itu keran umum ya, hiburan umum ya gitu. Masih analoginya masih seperti itu ya. Apakah harus sampai ke rumah masing-masing rumah? Enggak juga ya. Enggak juga. Karena memang dari kita sebenarnya kalau di dalam negara maju ya boleh juga ya ada curbside satu masing-masing tempat titik ada TPS, cuma mungkin dalam jarak yang bisa di apa namanya yang masyarakat memang mau juga ya keluar kemudian kemudian membuang ke titik-titik pengumpulan. Nah, karena ada gap itu, kemudian ada layanan di pengumpulan ya, pengumpulan collection system ya. Karena kalau yang di apa bedanya collection sama transportation ya, kalau di transportation langsung dibawa ya, jadi di collection itu masih dikumpulkan dulu ya, dikumpulkan. Nah, pengumpul itulah yang ada di masyarakat itu yang kemudian masyarakat membayar ya jasanya untuk melakukan pengumpulan sampai kepada pengumpulan itu. Nah, itu yang kemudian masyarakat merasa dengan membayar sampai pengumpulan itu udah termasuk membayar ya, itu menjadi masalah juga. Ya kalau harusnya masuk sampai layanan yang apa sampai bisa penetrasinya itu lebih dalam ya, saya kira itu ada keterbatasan. Ya, masalahnya mungkin juga ya memang di dalam nomor satu ini coverage dari layanan pengangkutan itu masih belum tinggi ya sesuai dengan apa, standar pelayanan minimum. Nah, ya. Jaksanas mengejar 70% itu susah belum ya. 70% itu dengan kondisi titik-titik pelayanan yang masih jauh dari rumah itu ya, itu menyebabkan. Nah, bahayanya memang apa ya? Karena tidak sampai ke dalam itu, kemudian apa potensi pencemaran lingkungan itu menjadi lebih tinggi ya dari dalam penduduk tersebut. Jadi ada penelitian ya mengenai cenderung kalau misalnya pengangkutannya itu rendah,
maka masyarakat akan eh, melakukan melakukan tindakan yang tidak sesuai ya. Mengubur sampah itu baik. Nah, kalau itu ya cara mengubur. Jadi buang sampah ke kali, bakar, tidak salah. Karenanya retribusi di bagian itu juga dikumpulkan dari komunitas belum masuk bagian yang dibayarkan pemerintah. Iya betul ya. Jadi memang banyak yang belum masuk ya. Jadi banyaknya sekarang itu eh, ada, tapi masuk juga ke kontribusi yang dibayarkan pemerintah ada. Sekarang tadi baru masuk ke TPS ya. Apa nanti supaya TPS-nya itu mau diangkut, nah, masyarakat ada biaya yang harus dibayarkan. Ada sesuai dengan perjanjian ya, tapi itu juga tidak full apa namanya biaya angkutan total ya, karena masih ada subsidi. Ya, ada kalau sekarang jadi dari kota itu kota Bandung ya itu PS itu baru apa, mau layani kalau eh, masyarakatnya memang membayar sih. Bagaimana skema tarif sampah ini sudah berhasil atau belum berhasil? Belum berhasil ya mengubah biaya masyarakat. Ya. Uh, uh, ada ya sayang sih mata sekali. Sebenarnya ada masyarakat itu tahu ya, tahu untuk bagaimana pengelolaan sampah yang lebih baik itu tahu ya. Kemudian mereka kalau pengelolaannya lebih baik, apakah mereka mau membayar lebih? Mau juga. Ya. Jadi yang paling sering itu adalah masalah pemilahan ya, karena melihat tercampur ya, karena di TPS itu tidak tercampur. Karena di TPS itu tercampur ya, tapi kalau tidak tercampur, wah, itu ada peluang ya, ada peluang masyarakat kemudian dari rumah pun gampang. Cuma hanya memiliki TPS yang ada pemilahan yang bagusnya itu juga modal juga ya. Memang tidak harus sampai infrastruktur yang salah juga ya di PU itu ada gambar apa namanya truk dibagi dua ya, organik dalam tanda petik ya organik dan organik atau sampah bisa makanan dan padahal persentasenya kan berbeda ya. Nah, jadi sebenarnya kalau ada penelitian juga ya. Kalau hanya menambah apa namanya memperbaiki sistem pengumpulan itu ya menambah armada ya hanya pada pengumpulan untuk yang materi daur ulang itu eh, mau juga ya masyarakat sebenarnya bisa juga ya jadi artinya kalau ada kekuatan di dalam eh, lebih keras gitu ya. Nah sekarang kalau Kota Bandung dengan kondisi darurat pun ini juga belum keras ya ke masyarakatnya menurut saya itu jadi eh, oh, apa namanya kalau tadi misalnya nambah armada itu kan berarti ada biaya ya mau juga. Misalkan untuk mereduksi sampah, memilah sampah, perbaikan tarif apa, seperti apa lebih efektif biar rumah tangga atau komunitas misalnya mengurangi memilah sampah. Oh, tadi sebenarnya udah agak jawab ya. Saya kira, nah ini ada kondisi yang berhasil ya di Bengkulu, di Papan ya, ketika pemerintahnya kuat ya, dapat tempat di sebagian Jakarta ya, kalau belum terpilah apa namanya itu ternyata masyarakat mau berubah juga. Sebenarnya itu yang apa namanya penting. Dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembiayaan? Nah, di dalam pembiayaan tadi itu komponen pembiayaan penguatan masyarakat itu nggak ada juga di dalam struktur pembiayaan itu. Mau di mau di pos yang mana ya? Itu yang barangkali juga terusnya kita juga apa namanya punya ya di dalam struktur tarif itu. Apakah itu di cover oleh pemerintah atau tidak ya? Ya di dalam 60%. Tapi di dalam simulasi banyak simulasi
biaya sosialisasi atau penguatan masyarakat itu juga tidak terencana dengan baik, tidak terjadwal ya, dan tidak target yang jelas, itu yang kemudian biayanya berapa, kurang sistematis ya. Saya kira dan saya kira mungkin ini Bu Cita harus bisa menerangkannya sendiri minggu depan ya. Tanggal 25 ya, tanggal 2 ya. Ada pertanyaan lain? Mungkin udah bebas tidak. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, saya ingin sampaikan ya beberapa pertemuan yang dibahas hari ini. Pertama, kita menentukan ya, untuk menentukan tarif, kita harus jelas ya, harus mengetahui bagaimana karakter dari sampah yang dihasilkan. Ya, kita harus timbulannya, kita harus tahu cakupan layanannya, dan termasuk juga proyeksinya, ya, proyeksi sampah yang harus dimiliki. Yang kemudian yang kedua, untuk mengetahui biaya sampah, itu biaya pengelolaan sampah, kita harus mengetahui juga berapa biaya satuan-satuan yang selama ini diperoleh. Dan yang ketiga, kita harus menghitung semua komponen cost itu ya. Cost yang mana yang mau kita baik, yang perlu kita masukkan ya. Apakah termasuk juga biaya lingkungan atau externality dari biaya pengelolaan sampah tadi. Atau lingkungannya CO2. Nah, ada juga eutrophication atau apa yang masih human toxicity yang lain yang mau dimasukkan. Nah, kemudian juga kita menghitung total biayanya dan menghitung berapa neracanya ya, neracanya. Ada masuk berapa, keluar berapa, termasuk subsidi dari pemerintah atau dari hasil usaha sendiri juga ya, bisa dibantu. Kemudian berapa biaya yang harus dibebankan ke masyarakat ya? Apakah ada subsidi silang atau tidak? Untuk itu kita harus tahu berapa banyak yang akan menyubsidi, atau berapa banyak yang menerima subsidi ya. Bagaimana rasio-rasionya dengan memperhatikan timbulan-timbulan sampah. Dari sana kita dapat menentukan unit tarifnya, sehingga dapat. Oh ya, satu ya, mungkin penutup ya. Saya pernah menanyakan, kalau menanyakan ke profesor di Austria ya, dia banyak keliling ke Asia, kemudian ke Afrika ya. Kemudian ketika ditanya apakah Kota Bandung itu sudah siap untuk punya insenerator, ya, terus dia dengan menjawab, ketika kamu bisa punya 0,5% dari GDP kamu per kapita itu untuk sampahan, itu mungkin cukup. Ya, kalau dari hasil penelitian juga pernah juga nih dengan World Bank ya, sebenarnya uang ada di pemerintah ya, hanya memang tidak dialokasikan untuk infrastruktur kesampahan, masih kalah dengan infrastruktur jalan ya. Membuat jalan 1 miliar berasa sedikit ya, tapi untuk membeli truk sampah yang bisa meningkatkan cakupan pelayanan itu susah ya. Jadi memang pembiayaannya kurang. Mungkin sekitar 100.000, 120.000 per keluarga ya, kurang lebih biaya dasar. Mungkin itu sebagai yang dapat disampaikan Bu Mei, saya kembalikan Bu. Ya, terima kasih Pak Beno. Ya, walaupun kurang fit ini masih berusaha memberikan yang terbaik ya. Terima kasih banyak Pak Beno. Mudah-mudahan para peserta ini mendapatkan insight-nya ya. Jadi kalaupun ada pertanyaan mungkin kalau ketemu Pak Beno bisa langsung ditanyakan saja ya. Untuk lebih jelasnya. Tadi kan sudah banyak juga menyebut soal externalities ya. Mungkin Bu Citra akan meneruskan ya ini ya Bu Citra minggu depannya. Berkaitan dengan mungkin hal-hal basic ya di dalam masalah lingkungan dan jenis pembiayaan ya, jenis pembiayaan ekonomi untuk solusi isu lingkungan ya, supaya Anda ini bisa jadi seperti contoh ya untuk retribusi sampah yang dibahas Pak Beno hari ini bisa jadi contoh buat Anda gitu untuk
penasaran supaya minggu depan Bu Citra punya bahan untuk dibahas lebih lanjut mengenai hal-hal basic di dalam masalah pembiayaan ekonomi yang berkaitan dengan isu lingkungan. Oke,